Selamat datang di Islamic Education Channel. Di channel ini Anda akan mendapatkan video-video tentang Islam dan secara khusus video-video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, dan supaya mendapatkan notifikasi dari semua video yang kami upload, jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol lonceng. Semua video ini bisa Anda tonton, dan jangan lupa ketika Anda menonton salah satu video kami untuk menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa pula untuk memijit tombol like. Kalau merasa Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan kalau Anda pertanyaan serta masukan ke channel ini, silahkan klik di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis validitas dan reliabilitas satu instrumen tes, lalu dilanjutkan dengan analisis daya beda dan tingkat kesukaran soal, serta fungsi distraktor dari opsi-opsi yang ada pada soal objektif selain kunci jawaban. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengubah skor menjadi nilai. Yang pertama, kita harus samakan dulu persepsinya tentang apa itu skor, apa itu nilai. Nah, apa yang dimaksud dengan skor? Yang dimaksud dengan skor, jadi skor itu adalah jumlah jawaban benar dari seluruh soal. Jadi kalau Anda membuat soal multiple choice 30 item, nah berarti ketika seorang siswa, jadi misalkan Anda membuat soal multiple choice 30 item, ya. Lalu setiap item itu bernilai 1. Nah, berarti ketika atau jumlah jawaban benar dari seorang siswa, itulah namanya skor. Jadi ketika seorang siswa dari 30 ini dia menjawab benar 27 soal dan satu soal itu bernilai 1, berarti total 27. Nah, 27 inilah yang dimaksud dengan skor. Jadi sekali lagi, skor itu adalah jumlah jawaban, ini ya, jumlah jawaban benar dari seluruh soal. Jadi ketika seorang siswa menjawab benar soal, jumlah jawaban itulah yang dimaksud dengan skor. Nah, sementara nilai, ya, yang dimaksud dengan nilai ini, nilai itu adalah kualifikasi siswa yang didasarkan pada skor. Jadi skor ini, ya, dilevelkan, diperingkatkan, maka menjadi nilai. Jadi nilai itu kualifikasi siswa didasarkan pada skor ini. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, perbedaan antara skor dengan nilai. Skor itu adalah jumlah jawaban benar dari seluruh soal yang diperoleh oleh siswa. Sementara nilai itu adalah kualifikasi siswa yang didasarkan pada skor. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengolah skor menjadi nilai? Nah, secara umum dalam teori evaluasi pembelajaran, cara mengolah skor menjadi nilai itu ada dua. Satu dengan pendekatan PAP atau disebut dengan Criterion Referenced Evaluation atau penilaian patokan, gitu ya, penilaian acuan patokan. Jadi pengolahan skor dengan mengacu pada satu kriteria.
dan biasanya ini digunakan untuk tes sumatif. Atau yang kedua, Norm Reference Evaluation atau PAN, penilaian acuan norma. Jadi pengolahan skor dengan mendasarkan diri pada norma atau kelompok. Jadi kualifikasinya itu didasarkan pada nilai tertinggi di kelas kalau norma. Tapi kalau patokan, kualifikasi siswanya itu didasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi tidak berpedoman pada nilai tertinggi atau nilai terendah siswa. Jadi sekali lagi, cara mengolah skor menjadi nilai itu ada dua. Ada penilaian acuan patokan atau penilaian acuan norma. Ya. Jadi kalau patokan itu kualifikasi siswa didasarkan pada kriteria yang dibuat sebelumnya, ya, kriteria nih. Nah, sementara kalau PAN klasifikasi atau kualifikasi siswa berdasarkan skor dengan mempertimbangkan nilai tertinggi dan nilai terendah di kelasnya. Nah, itu ya PAP dan PAN. Untuk skala-skala penilaian baik PAP dan PAN, ya, yang dikenal umumnya itu yang pertama adalah skala 5, ya, itu yang pertama, stand 5, yaitu A, B, C, D, E. Bahkan sekarang ada A min gitu ya, B plus, B min, ada tambahannya ya. Tapi umumnya ini A, B, C, D, E. Atau disebut juga skala 0 sampai 4. Yang kedua skala 9 atau disebut dengan nines atau star nines, berupa nilai antara 1 sampai 9. Ya, jadi nilai paling kecil 1, nilai paling tinggi 9. Jadi skor siswa itu dirubah menjadi nilai terendah 1, nilai tertinggi 9. Lalu yang ketiga skala 11 atau Stanel atau standar 11, berupa nilai dengan rentang 0 sampai 10. Jadi paling kecil 0, paling tinggi 10. Dan ada juga yang keempat dan kelima itu lewat jet score atau test score. Tapi yang kedua ini tidak akan saya bahas, ya, karena dalam jangka pendek tidak akan Anda gunakan ini. Jadi Anda akan menggunakan salah satu dari sini untuk skala penilaiannya, ya. Bahkan biasanya ada juga yang pakai standar mutlak, yaitu nilai 0 sampai 100. Ya, ada juga yang seperti itu. Atau paling tidak sekarang yang muncul itu yang ini, ya, yang standar 5 dengan ada tambahan modifikasi A min, B plus, B min, C plus, C min, dan seterusnya dia sampai E. Oke, itu terkait skala penilaian. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang PAP atau penilaian acuan patokan. Jadi menentukan kualifikasi siswa berdasarkan skor dengan pendekatan penilaian acuan patokan atau criterion referenced evaluation. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kalau menggunakan standar mutlak, ya, skor siswa itu bisa dirubah ke dalam nilai 100 dengan menggunakan rumus ini: skor mentah garis skor maksimum ideal atau SMI kali 100. Nah, skor maksimum ideal itu adalah skor yang diperoleh siswa ketika dia menjawab benar seluruhnya. Misalkan kalau Anda buat soal objektif sebanyak 50 item, lalu setiap item nilainya 1, berarti skor maksimal idealnya kalau siswa bisa menjawab ke 50 item ini dengan benar, berarti 50 kali 1, ya, 50. Berarti skor maksimum idealnya 50. Nah, itu yang dimaksud dengan, ya, skor mentah itu skor yang diperoleh siswa atau jawaban skor yang diperoleh siswa ketika menjawab benar soal tersebut. Jadi bisa seperti ini. Kalau misalkan skor mentahnya 40, ya, skor maksimal idealnya 50, maka nilai dari siswa yang memperoleh skor 40 itu 40
per 50 kali 100 gitu ya, dicoret. Ini bagi 4 25, bagi 5 ya, kesininya ke bawah. 100 bagi 5 ini 20 kali 4 80. Nah, jadi nilainya itu 80 untuk siswa yang memperoleh siswa dengan skor 40, maka nilainya berdasarkan saran mutlak itu adalah 80 poinnya. Nah, itu ya, ini yang umumnya. Nah, lalu menggunakan stand 5 skala 5. Nah, A itu adalah minimal 80% dari skor maksimal ideal. Jadi kalau skor maksimal idealnya adalah 50, nah berarti 80% dari 50 itu adalah 80, sini ya, 80 per 100 kali 50. Nah, itu ya, dicoret 5 kali 4, 5 kali 8 40. Nah, berarti skor maksimal idealnya 80% dari skor maksimal ideal ini adalah 40. Nah, berarti untuk A itu adalah yang skornya 40 sampai 50. Dari mana itu 50? Skor maksimal ideal. Jadi siswa yang memperoleh skor 40 sampai 50 itu nilainya A. Nah, sementara untuk nilainya B 66% dari skor maksimal ideal. Berarti 66 per 100 kali 50. Berarti ini coret gitu ya. 5 kali 66 berarti ini 30 bawah 3 330 dibagi 10 coret. Nah, berarti 33. Nah, berarti untuk yang B itu mulai dari 33 ya. Jadi B itu yang skornya 33 sampai, nah ini kan 40 berarti 39 ya, dan terus sampai ke bawah. Nah, gitu skala 5 ya. Jadi untuk yang C-nya 56% kali skor maksimal ideal. Untuk yang D-nya 46% dari skor maksimal. Untuk yang E-nya ya berarti dari 0 sampai ini ya, di bawah 46%. Nah, gitu ya, itu skala 5 untuk PAP ya. Nah, sekarang untuk skala 9. Nah, tinggal kalikan kayak tadi. Skala 9 yang dapat nilai 9 itu adalah 85% dari skor maksimal ideal. Jadi kalau saya hitungkan yang ini ya, nanti yang kesininya Anda hitung sendiri ya. Berarti 85% dari skor maksimal ideal, misalkan tadi SMI nya itu 50 ya, berarti 85 per 100 kali 50. Berarti ini coret ya. Ini kali ini 25 bawah 2, 5 kali 8 42, 42,5 ya, 42,5. Berarti ini 42,5. Nah, berarti ini dibulatkan saja, bisa ke atas misalnya 43. Jadi yang 9 itu skornya 43 sampai dengan 50. Jadi mahasiswa yang memperoleh skor 43 sampai 50 itu nilainya 9 ya. Untuk 8 berarti 75% dari skor maksimal ideal ya. Berarti di bawah ini 42 di sini ya. Nah, ininya 75 per 100, 75 per 100 berarti 3 per 4 ya, 75 per 100 itu kan, kali 50. Nah, 50 kali 3 150 bagi 4. Nah, 150 bagi 4 ini dapat 3, 12, 30 bagi 4 7 ya, 28 ya, berarti sisa 2, 20 bagi 4 5 ya, 37,5 ini. Berarti 37 dibulatkan di 38. Nah, gitu ya, itu skala 9 dan seterusnya. Jadi untuk menentukan kualifikasi skornya berapa, yang 43 sampai 50 dia nilainya 9 gitu ya. Nah, ini
43 sampai 50 nilai 9, sementara yang 38 sampai 42 itu nilai 8 dan seterusnya. Oke, itu skala 9 ya. Sementara untuk skala 11 seperti yang tadi disampaikan, nilai terkecil itu adalah 0, nilai terbesar adalah 10. Nah, siapa yang dapat nilainya 10 itu bukan yang jawabannya betul semua, tapi 90% dari skor maksimal ideal. Berarti 95 per 100, tadi misalkan skor maksimal ini 50 ya, coret, berarti 95 kali 5 5 kali 5 25. Nah ini kursornya sebentar, oh ini. Nah 5 kali 5 25, bawah 2 45 47. Nah, berarti yang nilainya 47,5 ke atas atau dibulatkan jadi 48. Jadi yang nilainya 10 itu 48 sampai 50. Jadi yang skornya 48, 49, 50 itu nilainya 10 dan seterusnya sampai 9, 10, 7, 6 dan seterusnya. Itu skala 11. Oke, itu untuk PAP. Sementara untuk PAN, jadi balik lagi ke sini ya. Jadi kalau untuk PAP itu kriterianya atau kualifikasi itu sudah ditentukan dari awal sebelum siswa menjawab soal. Jadi sebelum siswa menjawab soal kita sudah tentukan kalau Anda buat 50 item, nanti siswa yang skornya 48 sampai 60 berarti nilainya 10. Jadi kalau kalau siswa itu paling tinggi nilainya adalah 45, berarti tidak ada siswa yang dapat nilai 10. Di kelas itu tidak ada satupun siswa yang dapat nilai 10 karena nilai 10 itu standar minimalnya 48, sementara di data diperoleh paling tinggi siswa itu 45. Kayak gitu ya. Nah, sehingga paling tinggi nanti nilainya 9. Itu PAP. Jadi kriterianya, kualifikasi skornya ya, nilai skornya 10, 9, 8 itu sudah ditentukan dari awal. Tapi kalau pakai PAN, kualifikasi skornya itu belum ditentukan dari awal. Karena ini nanti ditentukannya baik skala 5, skala 9 atau skala 11 itu ditentukannya setelah diketahui nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Jadi sekali lagi, penilaian acuan norma itu menentukan kualifikasi skor siswa didasarkan pada nilai tertinggi dan nilai terendah di kelasnya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, tentukan dulu ini skor tertinggi XT, skor terendah XR, rentang atau R. Rentang itu rumusnya skor tertinggi dikurangi skor terendah plus 1. Panjang interval itu 1 plus 3,3 log N, ini banyaknya data. Lalu jumlah kelas interval itu rentang dibagi panjang interval. Nah, kemudian data ini mulai dari skor tertinggi, skor terendah, rentang, panjang interval, sampai jumlah kelas interval itu digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Itu yang nanti akan dijadikan dasar untuk menentukan kualifikasi skor berdasarkan PAN. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Nah, yang dimaksud dengan kelas interval atau K ya, kelas interval itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kelas intervalnya ini ada 8. Sementara yang dimaksud dengan panjang kelas interval itu ini. Ini panjang kelas interval. Jadi setiap kelas interval itu memiliki panjang dan panjangnya itu sama. Jadi dari nilai pertama ke nilai ini panjang intervalnya 6. Ya. 65 kurangi 60 plus 1. Jadi 60, 61, 62, 63, 64, 65. Nah, ini namanya panjang kelas interval. Semuanya ini sama panjang kelas intervalnya dari panjang kelas intervalnya 6. Jadi di sini kita tahu nilai terendahnya 18, nilai tertingginya 65. Itu ya. Nah, itu tabel distribusi frekuensi untuk kelas interval, panjang kelas interval. Nah, untuk selanjutnya, jadi data dari nilai siswa itu masukkan ke frekuensi sini.
frekuensi. Misalkan nilai 65 ini awalnya pakai sistem turus ya, sistem turus untuk memasukkan frekuensinya. Misalkan 60 sampai 65. Jadi kalau si A skornya itu 61, berarti ada di sini posisinya ya. Si B skornya 42, berarti ada di sini. Dan seterusnya lakukan sampai total jumlah siswa terinputkan semua. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan frekuensi itu adalah banyaknya skor siswa pada kelas interval tertentu. Jadi angka 3 di sini berarti siswa yang skornya antara 60 sampai 65 itu ada 3 orang. Siswa yang skornya 54 sampai 59 itu ada 3 orang, dan seterusnya begitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan minterkaan. Nah, di mana posisi minterkaan itu? Minterkaan itu posisinya jadi ada di kelas interval yang nilai frekuensinya paling banyak. Nah, dari 8 kelas interval ini kita tahu yang paling banyak itu adalah 12. Yang ini ya, yang kelas interval 42 sampai 47. Nah, berarti di sini tandai sebagai minterkaannya nanti di sini. Nah, cara menghitung minterkaannya itu adalah kelas tepi, kedua kelas tepi ini ditambahkan lalu dibagi 2. Jadi 42 tambah 47. 42 tambah 47 dibagi 2. Nah, berarti ini 89 dibagi 2. Nah, sehingga minterkaannya itu 44, berapa ya? 44,25. Nah, itu minterkaannya. Itu minterkaan. Lalu selanjutnya deviasi. Nah, deviasi ini angka nolnya disimpan di kelas interval yang minterkaannya dihitung di kelas interval itu. Jadi karena minterkaannya ada di kelas interval 42 sampai 47, maka nolnya taruh di sini. Nah, ke atasnya tinggal 1, 2, 3. Ke bawahnya -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Ini frekuensi kali, lalu kolom berikutnya itu frekuensi dikali yang ini ya, frekuensi kali deviasi. Nah, ini 9. Ini berarti 3 kali 3 ya, 9. Ini 6, 3 kali 2 dan seterusnya. Ini frekuensi kali D kuadrat. Ini bukan FD yang di kuadrat, dia bukan 9 kuadrat tapi 3 ya kali 9 kuadrat. Ini bukan ini dikuadratkan tapi ini ya. 3 kali 3 kuadrat berarti 3 dikali 9 27 ya. Kalau ini 3 kali 2 kuadrat berarti 3 kali 4 12 ya. Ini 10 ya. Ini 2 kali 2 kali 2 4 8 dan seterusnya. Itu untuk FD. Untuk F frekuensi kali deviasi kuadrat. Nah, gitu ya. Lalu ini tinggal dijumlahkan ke bawah. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Ya. Oke, ini keterangannya ya. Frekuensi itu apa, minterkaan itu apa, deviasi juga itu apa. Ya, ini catatannya. Nah, lalu selanjutnya adalah menentukan min aktual. Kalau tadi kan minterkaan. Nah, min aktual ya, min aktual simbolnya seperti ini ya. Min aktual itu min terkaan ditambah panjang kelas interval dikali jumlah frekuensi kali deviasi duga per n. Ini rumusnya ya. Jadi tinggal masukkan. Jadi MT tadi ini kan, ini MT-nya mana tadi ya? MT-nya nah ini 44,25 yang ini ya, 44,25. Panjang interval K6. Sigma FD-nya 1 ya, ini sigma FD. Lalu N-nya 39.
Nah, itu cara ngitung ini ya, min aktual. Lalu berikutnya Anda hitung standar deviasi aktual. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya, jangan lupa. Nah, baru setelah ditemukan min aktual dan standar deviasi, baru masukkan ke format penilaiannya, baik menggunakan skala 5, skala 9, skala 11 ataupun yang lainnya. Nah, ketika masukkan ke skala 5 berarti ini misalkan taruhlah min aktualnya 60, standar deviasinya itu 30 misalkan ya. Misalkan ini 30 ya, berarti ini kalikan dulu ya, lalu tambahkan dengan ini. Ini 1,5 kali 30 kan 15. Nah, berarti si A ini 75 sampai misalkan yang nilai paling atau skor tertingginya 80 misalkan ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita ke studi kasus. Jadi pembuatan distribusi frekuensi, pembuatan tabel distribusi frekuensi tadi itu adalah untuk mengetahui min aktual dan standar deviasi aktual yang nantinya masukkan ke sini, dimasukkan ke sini ya. Nah, termasuk di skala 9 ya. Jadi tinggal memasukkan min aktual sama standar deviasi aktual. Juga termasuk di skala 11. Nah, selanjutnya kita masuk ke penentuan predikat nilai berdasarkan KKM, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran ya. Misalkan gini. Nah, ini cara prosedurnya ya. Prosedur membuat kualifikasi skor siswa berdasarkan KKM. Jadi yang pertama adalah tentukan KKM mapel. Misalkan KKM-nya 75. Nah, siapa yang menentukan mapel ini? Ya pihak sekolah ya, di rapat pada saat rapat persiapan pembelajaran di awal semester. Ya, tentunya ini berdasarkan kesepakatan guru-guru mapel ya di sekolah itu. Kalau mapel agama ya agama. Nah, jadi misalkan KKM-nya 75. Nah, maka untuk menentukan kualifikasi dari skor siswa, misalkan Anda biasanya ini menggunakan skor mutlak ya. Yang tadi skor siswa ya, rumusnya itu ya, skor maksimal ideal kali 100. Nah, kalau menggunakan skor mutlak biasanya para guru ya menggunakan kualifikasinya itu dengan cara ini ya, predikat berdasarkan KKM ya. Jadi ini lebih cenderung ke patokan ya, bukan norma tapi ke patokan. Nah, apalagi di awal kan sudah saya sebutkan patokan itu untuk penilaian sumatif, tapi kalau formatif itu dianjurkan untuk menggunakan norma. Artinya yang dipertimbangkan itu adalah nilai tertinggi di kelompok. Jadi tidak dibuat kriteria terlebih dahulu. Nah, misalkan balik lagi ke sini. Jadi misalkan contohnya KKM mapelnya itu KKM mapel PAI misalkan 75. Maka membuat kualifikasinya rumusnya begini. Nilai maksimum dikurangi nilai KKM dibagi 3. Nilai maksimumnya misalkan 100 ya, nilai yang diperoleh oleh siswa maksimal ya. 100 dikurangi nilai KKM 75 misalkan ya, dibagi 3. Nah, 3 ini konstanta aja, tidak berubah. Jadi berapapun nilai KKM-nya, berapapun nilai maksimumnya, angka 3 ini tetap. Jadi nilai maksimum dikurangi nilai KKM dibagi 3. Nah, berarti ini 25 dibagi 3. Jadi sekitar 8 berapa ya, 24 10 8,2 berapa ya, bentar, 24 bagi 3 kan 8, 1 10 bagi 3 3 ya, 33 sekian ya, 33 terus atau hingga. Jadi dengan 8,33 ini dibulatkan jadi 8 ya. Nah, kesininya tinggal diklasifikasikan 8, berarti misalkan
C itu dari KKM ya 75 sampai ingat 8 tambah 8 berarti 83. Nah ini C cukup. Kalau D berarti di bawah KKM ya 0 sampai 74. Kalau yang B berarti dia 84 ini ya sampai tambah 8 92. Nah berarti untuk A nya itu 91 sampai 100. Nah itu contohnya ya. Walaupun ini kan jadi 9 ya, jadi ini bisa 89. Nah, tapi itu cara menghitungnya. Ini kualifikasi. Jadi nanti siswa yang nilainya 91 sampai 100 itu A ya, kalau pakai huruf ya. Kalau 89 sampai 92 itu B dan seterusnya. Nah, itu penentuan predikat berdasarkan KKM. Baik, demikian penjelasan tentang pengolahan skor menjadi nilai ya. Jadi sekali lagi, skor itu adalah jawaban benar yang diperoleh siswa. Sementara nilai itu adalah kualifikasi dari skor. Gitu ya. Jadi kita bisa menentukannya lewat PAP ya. Jadi klasifikasinya itu ditentukan dari awal, jadi sebelum siswa menjawab soal. Atau yang kedua PAN, kita menentukannya setelah siswa menjawab soal itu, jadi didasarkan pada nilai tertinggi siswa. Untuk PAP biasanya untuk penilaian sumatif, kalau PAN biasanya untuk penilaian harian ya atau formatif. Dan untuk penilaian yang umum dilakukan oleh guru itu biasanya berdasarkan skor mutlak ya, dengan cara skor siswa dibagi skor maksimal ideal kali 100, lalu nanti kualifikasi nilai itu didasarkan pada KKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.